jagalah hati, lentera hidup ini. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Karikatur Negeri bersama pembawa acara kesayangan Anda, Soleh Solihun. Saudara-saudara, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Bulan yang istimewa bagi umat Islam, juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk membangun lagi pondasi kekuatan iman dan takwa. Kita bersihkan hati dan jiwa kita. Kalau di bulan-bulan kemarin, kita disebut rakyat yang tukang komplain. Para pendahulu telah membangun pondasi bagi perkembangan Islam di Nusantara. Dan perubahan zaman menuntut kaum muslim terus berbenah di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan berbagai persoalan. Makanya, yang namanya masjid besar dan megah seperti ini mesti kita syukuri sepenuh hati. Jangan salah, Masjid Besar Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat ini memiliki sejarah dan filosofi perjuangan juga, saudara-saudara. Kenapa diberi nama Mujahidin? Ini dalam rangka, filosofinya adalah dalam rangka mengingat sejarah bahwa di Kalimantan Barat ini banyak sekali pejuang-pejuang ya, yang juga termasuk di dalamnya adalah dari umat Islam, dan mayoritas adalah umat Islam. Seperti kejadian antara lain dengan peristiwa Mandor. Pada waktu itu ratusan ribu tokoh-tokoh Kalimantan Barat itu yang dibunuh. Nah, mereka itu adalah para mujahidinnya Kalimantan Barat itu. Yang oleh Jepang pada waktu itu ya. Tahun sebelum kemerdekaan secara pada waktu pendudukan Jepang. Ya. Wah. Lagi-lagi penjajah asing yang telah bertindak kejam dan tidak punya peri kemanusiaan. Masih mendingan masa lalu dijadikan bahan untuk melangkah maju, membangun masjid yang megah dan modern seperti ini. Lihat saja sarana pendukung dakwah yang dikembangkan di masjid ini. Kelihatan sekali kalau mengikuti perkembangan teknologi. Dunia kan sekarang semakin berkembang, Mas ya. Artinya umat Islam dengan teknologi yang semakin berkembang ini perlu juga kita fasilitasi dengan metode-metode dakwah yang modern ataupun yang seimbang dengan teknologi yang maju seperti sekarang ini. Kita bukan berarti mengenyampingkan metode dakwah dari masjid ke masjid, tetapi teknologi sudah semakin canggih, jadi tanpa mereka harus ke masjid, mereka bisa mendapatkan ilmu-ilmu keislaman. Sudah benar itu, masjidnya bisa dibanggakan, dakwahnya mengikuti perkembangan teknologi. Siaran radio ada, saluran televisi juga bisa. Anak muda ini juga kelihatan mahir dan profesional sekali mengoperasikan segala macam peralatan media dakwahnya. Pada dasarnya saya bergabung di sini ini belajar sih pada dasarnya ya, belajar untuk bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan cara ya itu tadi kembali kepada sumber dari Islam itu sendiri yaitu Al-Quran dan Sunnah ya. Ya, bagaimana kita kerja sambil juga ingin memperoleh pahala dan ridho Allah, seperti itu sih pada dasarnya. Adik kita rendah hati sekali kata-katanya. Bekerja sambil belajar sekaligus mencari pahala dan ridho Allah katanya. Sudah benar begitu kali ya, di era teknologi yang makin lama makin bikin ngeri ini. Tapi apa ya yang menjadi tujuan pengurus masjid kita ini serius sekali mengikuti perkembangan teknologi sebagai sarana media dakwahnya? Tujuannya kita berdakwah pingin lewat video, audio visual lah. Pingin buat seperti itu. Karena kita lihat beberapa TV yang dapat di rumah-rumah itu tidak ada TV dakwah. Awalnya kita tahu itu, mereka nonton 1 menit atau 2 menit, bahkan 30 detik pun tidak masalah. Asal yang mereka dapat adalah ayat-ayat Allah.
Itu targetnya. Ayat Allah kan bukan dihitung jumlah banyaknya, tapi alif batas saja itu udah berpahala kan. Alif sekian, ba sekian dan segala macam. Jadi kita berharap itu. Dan nanti kita yakin setiap hari mereka akan bertambah waktunya untuk menonton TV kita. Berikutnya juga kita pingin TV ini memang bukan untuk orang lain dulu, tapi untuk keluarga kita dulu. Artinya keluarga-keluarga kita yang kerja dulu. Karena dari untuk kita dulu lah, baru orang lain merasakannya juga. Sederhana dan membumi sekali ya pengurus masjid kita ini. Segala sesuatu dikerjakan dengan penuh keyakinan, ibarat dari hitungan huruf dan detik, dimulai dari diri sendiri dan keluarga untuk kemudian menyebarkan kebaikan bagi yang lainnya. Kalau sudah begini, Masjid Mujahidin ini mestinya bisa menumbuhkan harapan untuk kemajuan seluruh umat dan rakyat Indonesia. Amin, saudara-saudara. Lambaikan tangan Anda ke kamera kalau Anda tidak kuat lagi. Demikian omongan yang sering dikatakan orang untuk menggambarkan situasi yang menakutkan tapi hanya jadi-jadian dan tak pernah jelas kebenarannya. Memangnya ngapain minta tolong sama kamera? Minta tolong mah sama Allah. Lagi pula di depan kamera biasa seperti ini nih, saya, Anda, dan kita semua masih bisa berpura-pura. Tapi di depan kamera yang di atas, bisa apa coba? Sama juga seperti ketika saya lebih sering selfie dan sibuk dengan diri sendiri. Maksudnya saya jadi lupa bahwa semua ini hanya titipan yang suatu saat bisa diambil dan ditarik kembali oleh Allah. Jadi buat apa berebut kursi, sikut kanan, sikut kiri, berlomba-lomba mencari jabatan, apalagi kalau hanya untuk korupsi, yang ujung-ujungnya bisa masuk bui. Itu kan benar-benar nggak beres, saudara-saudara. Terima kasih telah menyaksikan Karikatur Negeri bersama pembawa acara kesayangan Anda, Soleh Solihun. Semoga yang tidak beres jadi beres, yang beres tambah beres. Sampai jumpa Kamis depan.